Pemirsa, gerbang masuk negara ternyata punya jalur tikus berbayar mahal. KPK membongkar praktik suap sistemik di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari pengungkapan ini ditemukan adanya jatah bulanan bagi oknum Ditjen Bea Cukai sebesar 7 miliar rupiah. Lagi dan lagi, sejumlah pejabat di Direktorat Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK. OTT kali ini KPK menyasar kantor Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lampung. KPK menangkap mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea dan Cukai dalam operasi senyap ini yang berkaitan dengan kegiatan importasi barang oleh pihak swasta. KPK telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. 3 tersangka merupakan oknum pejabat Ditjen Bea dan Cukai dan 3 tersangka lainnya dari pihak swasta. Kecukupan alat bukti, maka ditetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara RZL, Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-2026. Saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ini dari pihak DJBC. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus baru pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyewa unit apartemen sebagai safe house untuk menyimpan uang suap dan emas senilai 40,5 miliar rupiah. Dalam foto-foto yang diterima Metro TV, penyidik KPK menemukan uang mulai dari dolar sampai rupiah. Ada juga sejumlah emas batangan yang ditemukan dalam safe house itu. Kini, semua barang yang ditemukan sudah disita untuk kebutuhan pembuktian. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RZL, ORL, dan PTBR, serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut, uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menganggap rentetan OTT yang digelar KPK menjadi titik masuk untuk memperbaiki institusi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya pun memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi. Itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai sudah saya abrik. Kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja kan. Akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Praktek mufakat jahat yang diungkap KPK ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang untuk memuluskan masuknya barang impor tanpa ada pemeriksaan fisik. Penegakan hukum ini diharapkan menjadi langkah awal reformasi menyeluruh di sektor kepabeanan guna memastikan penerimaan negara terlindungi dan perdagangan internasional berjalan adil serta transparan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan hasil temuan dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea dan Cukai. Perkara ini berkaitan dengan pemberian jatah bulanan dari PT Blu-ray untuk pejabat di Bea dan Cukai. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan kasus ini dimulai saat PT Blu-ray ingin mendapatkan jalur hijau untuk pengiriman barang ke Indonesia. Padahal produk PT Blu-ray harusnya masuk dalam jalur merah. Asep mengatakan jalur merah tetap berlaku untuk barang milik PT Blu-ray, tapi parameternya diatur menjadi angka 70%. Data yang sudah diatur itu selanjutnya dikirim oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Setelahnya mesin pendeteksi barang masuk diatur untuk memuluskan barang PT Blu-ray. Ini yang baru tercapture sama kita ya dalam tempo 1 kali 24 jam ini, dan informasi yang ada
Dari Desember 2025 sampai dengan Februari, berarti hanya 3 bulan. Desember 2025, Januari 2026, dan Februari 2026. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC. Nih, bayangkan ini baru 3 bulan aja, tadi kan jumlahnya udah sekian ya. Apalagi dihitung mundur gitu ya, berapa bulan ke belakang. Saat dikonfirmasi wartawan soal dugaan aliran uang kepada atasan, Rizal mengaku tidak ada aliran kepada atasannya. Meski dihujani sejumlah pertanyaan awak media, para tersangka memilih untuk bungkam seraya menerobos kepungan wartawan dan langsung masuk ke dalam mobil tahanan. Pak aja Bang Rizal. Pak, nggak mau minta maaf Pak. Pak, komentarnya untuk Pak Purbaya ada nggak Pak? Pak, jangan tutupin caling giginya Pak. Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Adapun pengamat perpajakan Roni Bako mengatakan bahwa Rizal tidak mungkin bermain sendiri tanpa melibatkan Komunikasi atasan. dengan Pak Johan ya. Pak, sering atur-atur jual beli pita cukai. Ya, kalau bicara korupsi itu sekarang kan nggak mungkin sendiri, dia harus bermain levelnya bersama-sama atasan atau bawahan, jadi nggak mungkin. Apalagi tadi kan ditemukan uang miliaran emas sekian 3 kilogram, artinya nggak mungkin yang bersangkutan itu sendiri gitu. Itu pasti ada kerjasama dan pasti juga kalau mau diperiksa ya rekan sejawat dan atasan langsung. Artinya apa ya, fungsi pengawas dari Kementerian Keuangan itu nggak berjalan gitu loh. Itu yang kita lihat, bukan pada korbannya. Ini berulang terus masalahnya. Berarti pengawasan itu ya nggak berjalan ataupun jalan tepat menurut saya. Pemirsa, KPK mengungkap adanya jatah bulanan yang diterima oknum Bea Cukai dari kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. 7 miliar rupiah setiap bulan diterima dari PT Bluray Cargo demi memuluskan barang palsu atau KW tanpa pengawasan. Kami akan membahasnya bersama dengan Boyamin Saiman, Koordinator Maki, dan Prianto Budi, pengamat perpajakan. Selamat malam Mas Boyamin dan juga Mas Prianto. Selamat malam, Mbak Vera dan seluruh pemirsa Metro TV. Ya, selamat malam, selamat bergabung. Saya ke Mas Boyamin dulu. Mas Boyamin, dengan pola setoran rutin bulanan, apakah unsur organized corruption itu sudah terpenuhi untuk pengembangan perkara ke aktor lainnya? Wajib hukumnya malahan, Vera, karena saya kan juga pernah membongkar dugaan pemerasan di Bea Cukai Bandara oleh oknumnya. Gitu ya. Dan sudah bisa diproses sampai putusan inkrah terhadap jasa kurir yang benar. Jadi justru yang benar itu juga malah dipersulit sehingga bahkan diperas. Di Surabaya misalnya penyelundupannya itu dokumennya onderdil sepeda angin, tapi isinya adalah wine dan minuman keras yang mahal-mahal. Di Semarang bongkar berapa kali saya. Alat pertanian tapi isinya ternyata baja beton yang bagus. Terus kemudian dokumennya mesin untuk rokok kretek gitu, harganya 150 juta, tapi ternyata isinya adalah mobil Mercy yang konon pernah dibuat syuting James Bond, harganya 2 miliar. Nah, banyak hal nanti saya kemukakan di berikutnya. Tapi maksud saya kalau ini cuman istilahnya Blu-ray dituduh hanya memanfaatkan jalur hijau, jalur merah, ya saya terus terang aja ini berarti pinggiran ini, belum tengahnya. Apalagi belum ujungnya yang besar gitu. Jadi harusnya KPK memang harus mengembangkan dalam konsep yang lebih besar dan lebih atas lagi. Gitu. Jadi memang sudah terorganisir. Dulu misalnya polisi menangkap di gudang, menggerebek di gudang, menggeledah handphone zaman BlackBerry gitu. Diserahkan ke Bea Cukai malah cuma di administrasi aja, di denda administrasi suruh memasukkan istilahnya pemberitahuan barang PB itu untuk impornya. Dan seperti tadi yang katakan, yang mobil Mercy itu harganya 2 miliaran itu saya dapat dari mana? Karena kemudian dianggap barang temuan dan dilelang gitu. Padahal jelas yang importasi siapa, pemiliknya siapa, pakai perusahaan apa, mestinya kan di blacklist, habis itu tidak boleh importasi. Tapi ya tetap masih boleh gitu. Jadi terus tadi Samsung tadi juga begitu. Terus kemudian yang di Jawa Timur juga begitu. Jadi kalau kamu tanyakan terorganisir itu sudah sangat terorganisir, maka harus dikembangkan gitu, Vera. Masih. Baik, saya ke Mas Prianto. Bagaimana kemudian praktik manipulasi jalur impor ini, jalur hijau
jalur merah harusnya begitu ya, kemudian dialihkan menjadi jalur hijau. Ini berpotensi merugikan penerimaan negara secara sistemik sebetulnya. Ya, betul Mbak. Jadi memang praktek kayak gini pasti kong kali kong ya. Saya sering menyebut kong kali kong. Kalau misalkan dari importirnya tidak ingin itu otomatis akan jalan. Cuman pertimbangan importir adalah kalau nanti kena notul pasti akan tinggi dan butuh proses untuk mencapai keadilan. Dalam hal ini misalkan kalau ada notul, ada pemeriksaan, kemudian ada keberatan, ada banding, itu butuh waktu panjang. Nah, saya melihat dari dua sisi. Sisi importir juga dia akan melihat pragmatis, sisi oknum petugas bea cukai juga akan melihat ada peluang. Nah, dari sisi bea cukai saya melihatnya begini. Ini kan cerita yang memang sudah lama ada di bea cukai, termasuk bikin pajak dalam hal ini bea cukai. Nah, memang rentan di situ, apalagi kalau sudah komunikasi offline. Nah, mau sama mau, akhirnya terjadi seperti itu. Nah, dari sisi importir, mereka juga punya keinginan agar cepat prosesnya, karena memang high cost ekonomi. Nah, dari sini muncullah kesepakatan di angka berapa. Buktinya ini kan levelnya sudah level eselon 2 loh, direktur. Artinya dia juga punya, perlu dilihat nih, punya track record yang dulu nggak sebelum ada Undang-Undang Tipikor, sebelum ada KPK. Kasus di pajak juga mirip itu, karena ini pelaku-pelaku yang memang dulu mengalami masa belum ada KPK, belum ada Undang-Undang Tipikor. Demikian Mbak. Ya, apakah sebetulnya pengondisian jalur hijau ini dapat dikategorikan gitu sebagai kebocoran pajak meski ini kan terjadi di ranah kepabeanan bukan pajak langsung? Ya, kalau kebocoran memang kita belum tahu. Artinya begini, ini kan harusnya ada di jalur merah. Nah, jalur merah diperiksa secara fisik, secara dokumen. Nah, kemudian ini juga diperiksa sebetulnya. Cuman kan kemudian karena ada thresholdnya 70% otomatis lewat. Ternyata barangnya barang KW misalkan. Nah, kalau kebocoran kita harus hitung kembali berapa seharusnya. Tapi memang ini sering terjadi. Kalaupun kebocoran, ya bisa dikatakan seperti itu. Tinggal hitung kembali seharusnya berapa. Kalau sudah tahu kayak gitu, oke, bisa dihitung. Memang lihat kebocoran agak sulit ya. Yang jadi persoalan di dalam KPK kan ada pemberian. Ada pemberian sesuatu yang melanggar norma hukum di Undang-Undang Tipikor. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Mas Boyamin. Jadi Maki melihat potensi adanya pemain lain selain PT Blu-ray ini hanya satu dari kesekian karena ada safe house dan sebagainya. Ada. Dan saya katakan tadi, misalnya yang di jalur tikus di Sumatera, itu kapal-kapal kayu yang dari Malaysia misalnya, itu juga penyelundupan. Itu memang bisa aja ini petugasnya memang tidak tahu, tapi bisa aja sebenarnya tahu tapi tidak ditindak, dibiarkan. Tapi belakangan sudah ditindak lah kalau itu. Tapi di pelabuhan besar ini dugaan manipulasi itu selalu ada gitu. Bukan kalau jalur hijau, jalur merah itu kan memang sesuatu yang kalau jalur hijau itu tidak diperiksa, jalur merah diperiksa. Lah orang bisa aja sebenarnya yang dilewatkan tadi barang benar, dokumennya benar, tapi ya paling tidak minimal tadi supaya dapat jalur hijau maka dia memberikan sesuatu atau suap gitu atau gratifikasi gitu. Itu menurut saya level paling rendah kalau itu. Dugaan karena jalur hijau itu syaratnya sangat ketat, track record dan sebagainya begitu. Dan untuk itu kalau sudah pernah menyelundup atau pernah pengen nyelundup itu nggak mungkin dia akan berani mengurus jalur hijau dengan benar. Belum nanti kawasan berikat, belum nanti pusat logistik berikat, masih banyak. Belum kalau bicara cukai, saya pernah mendapat temuan perusahaan rokok besar itu juga diduga dengan manipulasi. Harusnya cukai rokoknya misalnya itu 1 miliar, tapi ternyata membayar cukai ke bea cukainya gitu, membeli pitanya itu hanya 60%. Dapatnya dari mana saya? Ya dari produksinya gitu. Jadi kalau bicara kebocoran bukan jebol kadang-kadang gitu. Ini makanya kalau ini mau diberesi semua, ya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Menteri Purbaya, rumahkan semua, ganti orang lain, ganti AI, ganti IT gitu. Kalau sekedar nyari bocoran ini bisa aja di semua pelabuhan besar tongkrongi aja begitu. Dulu pernah ada wamen itu mau mengecek dibuat lambat-lambat malamnya terus dijebol pintu kontainernya, diganti barang yang benar, besoknya ketika datang kontainernya seakan-akan utuh, padahal itu dijebol pakai
kelas terus kemudian dicat lagi, cat agak lama gitu. Jadi permainan di pelabuhan itu sudah begitu masifnya dan tidak mungkin hanya satu Blu-ray, ada yang lain-lain dan itu tugasnya KPK untuk mengembangkan, membantu Pak Menteri, membantu negara untuk mendapatkan pendapatan negara secara maksimal. Pak Misbakun itu kan selalu mengatakan tax ratio kita ini kan 8% maksimal bisa 10%, itu aja udah sulit. Padahal kalau ini mereka benar semua, tax ratio ini nanti Pak Prianto bisa menjelaskan. Rata-rata pajak itu kalau bisa 12%, itu bahkan 1% aja di atas 10 itu bisa 1.000 triliun. Nah kalau 3% aja 3.000 triliun, sementara APBN kita hanya 3.100 triliun. Bahkan dari sektor pendapatan pajak, cukai, dan bea masuk, bea keluar ini bisa diintensifkan tambah royalti lah kira-kira bisa dapat 4.000 triliun. Kita bukan hanya tidak perlu tidak bisa hanya sekedar bayar hutang, tapi tidak perlu hutang lagi begitu Mbak Vera. Masih. Ya, ini tentu jadi momentum bersih-bersih di tubuh cukai gitu ya. Saya ke Mas Prianto, apa kemudian rekomendasi kebijakan konkret agar reformasi perpajakan itu tidak lumpuh oleh korupsi di pintu masuk barang? Ya, kata kuncinya saya menggunakan sering istilah the man behind the gun, orangnya. Ini buktinya sebetulnya Menteri Keuangan punya Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, pemerintah punya BPKP, kemudian pemerintah secara eksternal punya BPK. Tapi tetap bocor juga, bahkan yang melakukan tindakan korupsi ini juga orang yang memang melakukan penyidikan, intelijen gitu. Tapi mereka karena tahu dan kemudian karena perilaku koruptif yang breeding, akhirnya mencari cara. Jadi saya sih melihatnya ke orangnya. Tapi saya yakin bahwa dari sekian banyak pegawai bea cukai itu masih banyak kok yang bagus gitu ya. Dan misalkan hari ini ada pelantikan di Ditjen Pajak, itu juga mudah-mudahan orang bagus. Tapi sekali lagi, ini masalah utama ada di integritas. Kalaupun tadi misalnya Pak Boyamin mau diganti semua, ini kan tidak mudah, tapi ya memang harus orangnya yang betul-betul punya integritas sehingga mereka tidak mau diajak untuk berkorupsi. Sehingga memang biasanya saya melihat dari aspek spiritualitas ya, aspek keagamaan, karena membangun integritas. Gajinya udah naik loh Mbak, tukinya udah lumayan, ya memang dengan pajak lebih tinggi, tapi tukinya udah lumayan. Cuman kan kalau sudah lumayan, kemudian biaya hidup dulu ketika belum ada korupsi, belum ada undang-undang korupsi, sudah biasa biaya hidup mewah, akhirnya harus mencari sokongan dana tambahan agar biaya hidupnya bisa tetap stay. Itu masalahnya, jadi memang ke orangnya. Sistem sebaik apapun, pengawasan sebaik apapun, kalau orangnya bobrok, buktinya ini. Kong kali kong internalnya sudah 3. Nah, tidak mustahil, betul, saya setuju, tidak mustahil ada di tempat lain juga. Under invoicing, kerjasama, apalagi misalnya di KPBC, ini kan ada KPUBC, ada kantor pelayanan utama, ada kantor pelayanan bea cukai, ini juga bisa jadi ada. Nah semua kembali ke orang gitu Mbak. Demikian. Baik, terima kasih Mas Prianto dan juga Mas Boyamin atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.